Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Ayat dari absen 16. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syekh Jabaria absen 15. Perkenalkan, nama saya Saka Prabulala dari absen 34. Perkenalkan, nama saya Jarul Ardiansyah dari absen 37. Perkenalkan, nama saya Raisa Noratin Dendera dari absen 27. Perkenalkan, nama saya Zalfa Ramadhani dari absen 39. Perkenalkan, nama saya Nadina Isyarani dari absen 18. Perkenalkan, nama saya Andin Priyani dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ardelia dari absen 32. Saya Zeza Zankazara dari absen 40. Sasa, Arul, ayo sini kita kumpul, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Ada apa, Bu? Di sini kita ngobrol-ngobrol dulu. Kalian berdua besok sudah masuk ke lingkungan sekolah baru kan? Iya, ya, aku dan Kak Sasa sudah mulai masuk ke lingkungan sekolah yang baru. Arul, Sasa, dengerin Ibu ya, saat kalian di sekolah nanti kalian harus berteman dengan siapa saja, maupun dia berbeda suku, agama, ataupun ras. Emangnya kenapa, Bu? Ya, kalian harus tetap berteman walaupun berbeda ras, suku, atau agama. Kalian ini adalah peserta didik yang harus menjaga keutuhan negara kesatuan kita. Betul kata Ayah, juga jika suatu saat kalian dimintakan pendapat oleh guru atau teman kalian harus bisa menyampaikan pendapat kalian pribadi dan merundingkannya bersama teman kalian. Kalau kalian tidak setuju dengan pendapat teman kalian, kalian bisa menyampaikan kepada teman kalian, biar tidak ada kesalahan komunikasi atau kesalahpahaman. Ayah, Ibu, kalau nanti aku dan Kak Sasa melihat orang yang dirundung, apa yang kita lakukan? Kamu harus bisa menyampaikan hal tersebut kepada wali kelas atau guru BK. Betul, jangan diam saja, karena perundungan seperti itu kalau dilakukan, maka individualisme akan semakin meningkat. Kalian harus toleransi terhadap sesama ya Arul, Sasa, dan kalian harus bisa menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan dalam waktu tertentu. Baik, Ibu, Ayah. Terima kasih Ibu, terima kasih Ayah telah mengajarkan aku dan Kak Sasa bagaimana cara menumbuhkan rasa kesadaran untuk menjaga keutuhan negara kita. Ica, tumben udah datang aja. Iya, belum ngerjain PR soalnya. Loh, bukannya katanya udah dikumpulin ya? Iya. Gak tahu sih, tapi katanya sih udah pindah bab baru. Semoga aja dia pindah bab baru deh biar gak ngumpulin PR. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, baik, Pak. Sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin memperkenalkan kalian pada murid baru di kelas kita. Dipersilakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeza Zankazara, saya dari SMKN 1 Solo. Sebelum kita duduk, apakah ada yang bertanya? Aku mau. Silakan, Andin. Kamu kenapa pindah sekolah ke sini? Aku ikut ayahku kerja di pindah. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Aku mau dengar kamu ngomong bahasa Jawa.
segitu saja dari Bapak. Selanjutnya pelajaran Bapak siapa? Kalau gitu sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Deja, salam kenal ya. Aku sama lo. Aku Jaki. Semoga betah ya. Udah tadi dapat dari Pak Faris. Ya udah kita langsung aja yuk. Yuk, datang. Gantinya gimana? Kita ya. Sampai banget aja. Sumpah capek banget tuh olahraganya. Ya aduh sampai banget sih harus olahraga. Iya ini gimana habis ini kenapa lo IPS pelajarannya Pak Prabu lagi? Iya dia kan dong. Iya, bisa banget ya. Males banget. Ada tugas besok kemarin. Kayaknya nggak ada ya. Ini Ada sih ulangan, sih. lupa. Iya ulangan. Kita udah. Iya belajar. Semoga aja Jadi sih gue dengar dari kelas 11 sih ulangan sih. Duh, semoga aja enggak deh. Semoga ulangan. Saya diberitahu sama Pak Faris, katanya di sini ada anak baru ya? Iya. Kalau boleh tahu siapa ya? Yang ini Pak. Ada Pak. Oh, nama kamu Jenda? Iya. Asalnya dari mana ya? Dari Solo Pertama. Oh, nah kebetulan pas banget sama materi kita. Boleh dong Jenda ceritakan kampung halamannya ke kita semua. Beberapa waktu mereka melakukan tradisi dari daerah mereka. Dari situ aku mengenali sedikit tentang tradisi dan budaya dari daerah mereka. Wah, bagus banget Jenda. Tepuk tangannya dong. Baik anak-anak, saya akan memberikan tugas terkait materi ini ya. Jadi kalian memilih satu daerah untuk kalian gali informasinya. Dan kalian bisa menghubungkan tugasnya dalam bentuk makanan, makalah, ataupun tarian. Saya beri waktunya hanya 2 minggu ya. Baik. Kalian tanyakan saya di ruang guru ya. Baik. Dari kelompok dulu. Dia mau berkelompok nggak kita Kelompok ya. Duduknya sini ya. Kita sih kayaknya sudah. Karena ini sudah jadi gampang. Karena enak lagi. Saya masih ingin makanan. Iya sudah. Jadinya. Kita mau aja sih dari Jawa mau. Tidak. Kalian ngambil apa jadinya? Jawa ya makanan. Iya biar gampang aja. Kita makanan aja sih. Biar kenyang. Kan kalau bisa makan ya. Bagi-bagi ya bagi-bagi. Terlihat dari video tersebut, ada beberapa anak yang melewati Pak Prabu dan Pak Syahrul. Namun, mereka tidak menegur Pak Prabu dan Pak Syahrul. Tidak lama setelah itu, ada Andin dan Zalfa yang melewati Pak Syahrul dan Pak Prabu. Mereka saling menegur satu sama lain. Pak Prabu selaku ketua RW mengingat hal yang terjadi sebelumnya, yang dimana sudah sering kali terjadi, berulang, dan ingin membahas tentang hal ini. Pak Prabu pun meminta saran dari Andin dan Zalfa yang selaku anggota Karang Taruna untuk memberi saran.
kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keutuhan lingkungan masyarakat. Andin dan Zalfa memberikan saran untuk mengadakan lomba antara RT, seperti lomba saat memperingati 17 Agustus, acara arisan, dan bergotong royong membersihkan lingkungan. Mereka juga yakin masih banyak warga yang masih belum mengenal tetangganya sendiri, dan hal ini dapat menyebabkan individualisme. Maka dari itu, dengan berkumpul maka mereka dapat mengenal satu sama lain. Baik, terima kasih sarannya. Masalah ini akan saya lanjutkan dengan Ketua RT 1, 2, dan 3 dan akan saya berikan info di grup Karang Teknik. Ya Pak. Ya udah kalau gitu kita lanjut ke warung dulu ya Pak. Terima kasih ya. Mari, Pak. Iya, mari. Waalaikumsalam. Pak Prabu pun menjelaskan tentang hal yang telah terjadi sebelumnya. Pak Prabu merasa bahwa belum terbangun rasa kesatuan dalam lingkungan masyarakat mereka, di mana masih banyaknya individualisme. Tadi saya mendapatkan saran dari Zalfa dan Andin, tapi berhubungan mereka berdua belum bisa datang, jadi semuanya akan dijelaskan oleh Pak Sarul. Baik, tadi Zalfa dan Andin memberi saran untuk seluruh anggota masyarakat RW 01 melakukan kegiatan bersama seperti gotong royong atau lomba antar RT. Setelah Pak Syahrul memberitahu hal tersebut, semua orang yang ada di situ setuju dengan ide yang diberikan. Oh iya Pak, berhubung sebentar lagi ada perayaan Hari Kemerdekaan, bagaimana jika kita mengadakan perlombaan RT pada saat menyambut Hari Kemerdekaan? Setuju banget sih Pak, setuju banget sih Pak. Kalau saya sih setuju banget sih Pak. Dan harapan saya ke depannya untuk warga RW 01 adalah lebih berbaur ke sesama warga dan mengurangi sikap individual antar sesama warga. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupi sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Sabre. Kalian udah siapin kertasnya? Aku udah ada kertasnya. Oke. Kita gimana nih referensinya? Ada ide? Nanti kita bikin kayak gunung-gunung aja yuk. Boleh tuh, kalau bagus. Terlalu basic nggak sih? Kayak udah sering orang memakai gitu. Oke. Gimana nih, Andin? Iya gimana? Maaf ya tadi aku nggak merhatiin kalian. Tadi ngapain aja tuh? Iya. Kok sibuk banget? Ini aku lagi ngeliatin video viral yang ada di sosmed. Ada yang lagi viral tahu tentang pemerintah kita. Emang kenapa? Gak tahu deh. Kalian ngerti nggak sih maksud video kayak gini tuh apa? Peringatan darurat. Darurat. Itu apa sih? Kok aku sering lihat di story Instagram orang tapi nggak ngerti-ngerti. Sama tahu, aku juga nggak ngerti. Emang apa aja sih yang terjadi? Itu loh, DPR RI menolak keputusan MK yang menyatakan bahwa partai politik dapat mengusung calon gubernur tanpa harus memenuhi pilkada threshold 20% dari kursi DPRD. Nah, informasi yang diterima masyarakat tentang keputusan MK dan DPR RI dianggap keliru.
Nah, dari situ muncul gerakan massal peringatan darurat Garuda Biru yang mengajak masyarakat untuk mengawal keputusan MK dan berjalannya Pilkada 2024. Jadi kalau gitu artinya kita harus ikutan dong. Iya gak sih? Biar semua tahu, terus jadi mereka juga bisa mengawal keputusan MK dan berjalannya Pilkada 2024. Yuk. Berarti dengan begitu kita udah ikut serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan negara kita dong. Iya, benar banget. Yaudah yuk kita lanjutkan lagi. Ayo. Sebagai insinyur, saya bilang kita harus membangun di atas sebuah dasar. Dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Begitu juga negara Indonesia. Merdeka harus dibangun di leher dan bahu yang kokoh. Di atas dasar yang sesuai dengan sejarah kita. Dasar yang demikianlah yang menjadi falsafah kita. Kita harus bersama-sama mencari visi dan wawasan yang kita semuanya setuju. Ini bukan kompromis, tetapi kita sama-sama mencari satu hati yang kita setujui bersama. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Korslet Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini. Atas nama Panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat datang kepada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air Indonesia. Kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu dengan tujuan bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah benar. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan yang apa dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Benar, kita harus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih para hadirin. Tujuan diadakannya kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membentuk sebuah badan sentral. Benar sekali, Bung. Yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah organisasi yang mampu menampung aspirasi. Kita akan membentuk sebuah pemerintahan dalam bentuk federasi di mana setiap daerah memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bung. Akan lebih baik jika pemerintahan pusat dan pemerintah daerah bisa menyatu dalam membentuk suatu pemerintah. Karena apabila suatu pemerintah dibiarkan sendiri dan tidak bisa berkembang, maka akan menimbulkan suatu masalah. Saudara-saudara, pada kesempatan kongres ini nampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota daerah lainnya. Benar, yang kita butuhkan sekarang adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu, kita harus menunggu berapa lama sampai mereka pulang? Waktu bukanlah halangan untuk kita, tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksana. Tentunya tujuan bersama itu jika dilihat dari aspek bahasa
bahasa itu sangat penting, sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bung. Padahal saya yakin antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Di antara dua bahasa tersebut mana yang harus dipilih sebagai bahasa persatuan? Jadi, para hadirin sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan rumusan saya, yaitu sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju, Bung, untuk bait pertama dan bait kedua. Tapi sebaliknya, bait ketiga itu berbunyi menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, saya mendukung usulan M. Tabrani, yaitu lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jika kita ingin tujuan kita tercapai, maka kita harus bersatu dalam segala aspek. Baik, jika begitu kita lanjutkan pembahasan ini pada Kongres Pemuda kedua nanti. Keputusan telah kita sepakati. Kita lanjutkan pembahasan ini di Kongres Pemuda kedua nanti. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kongres ini dapat mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, perkenalkan, nama saya Sugondo Joyo Puspito sebagai Ketua PPPI. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang harus disampaikan. Pada kesempatan ini, kali ini kita akan melanjutkan kesepakatan yang belum disepakati pada kongres sebelumnya. Kita harus bersatu demi persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Beta juga setuju atas kesatuan ini. Saya juga setuju. Kami perwakilan dari Jong Islam yang Tembok juga setuju. Kami dari Jong Batak juga setuju. Karena kita sudah mensepakati keputusan ini, maka kita sebagai pemuda negeri ini harus bersatu melawan penjajah. Kami dari Pemuda Indonesia juga setuju. Kami perwakilan dari Jong Celebes setuju. Kami perwakilan dari kaum Betawi juga setuju. Sebelum penyampaian hasil rumusan ini, hadirin yang terhormat, perkenalkan, beliau adalah Wage Rudolf Supratman. Beliau yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang terhormat, izinkan saya mempersembahkan karya saya yang berjudul Indonesia Raya. Para hadirin yang terhormat, dimohon untuk berdiri.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih dan selamat datang kepada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air Indonesia. Kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu dengan tujuan bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangat benar. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Benar sekali, kita harus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih para hadirin semuanya. Tujuan diadakannya kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membentuk sebuah badan sentral. Benar sekali, Bung. Yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah organisasi yang mampu menampung aspirasi. Kita akan membentuk sebuah pemerintahan dalam bentuk federasi, di mana setiap daerah memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bung. Akan lebih baik jika pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah bisa menyatu dalam membentuk suatu pemerintahan. Karena apabila suatu pemerintahan dibiarkan sendirian dan tidak bisa berkembang, maka akan menimbulkan suatu masalah. Saudara, pada kesempatan kongres ini tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan. Sudah menghasilkan suatu keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota daerah lainnya. Benar, yang kita butuhkan sekarang adalah anggota dari BPPI. Kalau begitu harus tunggu berapa lama sampai mereka pulang? Waktu bukanlah halangan untuk kita. Tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia, saya yakin semuanya bisa terlaksana. Tentunya tujuan bersama itu jika tidak dari aspek bahasa. Bahasa itu sangat penting, sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bung. Padahal saya yakin bahasa Jawa, bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Di antara dua bahasa tersebut, mana yang harus dipilih sebagai bahasa persatuan? Jadi, para hadirin sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan rumusan saya sebagai berikut. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Saya setuju, Bung, untuk bait pertama dan bait kedua. Namun, sebaiknya bait ketiga itu berbunyi junjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, saya setuju, yaitu lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jika kita ingin tujuan kita tercapai, maka kita harus bersatu dalam berbagai aspek. Baik, jika begitu kita lanjutkan pembahasan ini pada kongres kedua. Keputusan telah kita sepakati. Kita lanjutkan pembahasan ini di Kongres Pemuda kedua nanti. Saya ucapkan terima kasih, semoga kongres ini dapat mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, perkenalkan, nama saya Sugondo Joyo Puspito sebagai Ketua PPPI. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang harus disampaikan pada kesempatan ini. Kali ini saya akan menyampaikan kesepakatan yang belum disepakati pada kongres sebelumnya. Kita harus bersatu demi persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Beta juga setuju atas ketentuan ini. Saya juga setuju. Kami dari Jong Islamia juga setuju. Kami dari Jong Batak juga setuju. Karena kita sudah menyepakati keputusan ini, kita sebagai pemuda negeri ini, kita harus bersatu melawan penjajah. Kami dari Pemuda Indonesia juga setuju. Kami dari perwakilan Jong Celebes setuju. Kami dari kaum Betawi juga setuju. Sebelum penyampaian hasil rumusan ini, hadirin yang terhormat, perkenalkan, beliau adalah Wage Rudolf Supratman. Beliau yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang terhormat, izinkan saya mempersembahkan karya saya yang berjudul Indonesia Raya. Para hadirin, dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia
2. Baik, hasil keputusan rapat kali ini memutuskan kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bangsa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil rapat ini, diwajibkan setiap perkumpulan di Indonesia untuk bersatu seperti yang saya bicarakan. Udah nggak jadi basket, jadinya timbul bojot. Selesai. Para hadirin hidup. Yang kemarin kagak apa kok. Adanya untuk